Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat ya teman-teman. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Jadi teman-teman harus tetap semangat dan harus jaga kesehatan juga ya teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sudah dibuka bukunya teman-teman? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Oke teman-teman, ini Miss tampilkan peta konsep yang akan nanti kita bahas ya. Nah, ini peta konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Yang pertama, kita akan membahas surat Al-Ikhlas dengan fasih dan benar sesuai dengan arti. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Dan yang ketiga, mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, ini merupakan peta konsep atau pembahasan yang nanti akan kita bahas bersama-sama ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, slide selanjutnya Miss tampilkan bacaan Quran Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini artinya memurnikan keesaan Allah. Dalam urutannya, surat Al-Ikhlas ini merupakan urutan yang ke-112 di dalam Al-Quran dan termasuk jenisnya ke dalam jenis surah Makkiyah. Dan ada berapa ayatnya yuk? Ayatnya dalam surah Al-Ikhlas ada 4 ayat. Yuk sama-sama kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Oke teman-teman semuanya, pada surat Al-Ikhlas ini membahas bahwa Allah itu satu, Allah itu ahad. Jadi Allah itu tidak punya wakil dan tidak punya saingan ya. Ingat, Allah itu ahad. Ahad itu artinya satu. Dan pada ayat kedua ini menjelaskan tentang Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi setiap manusia itu menyandarkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mempunyai masalah atau keluh kesah, kita harus memintanya kepada Allah. Tidak boleh meminta selain Allah. Kira-kira Miss mau tanya, boleh nggak kita meminta sama pohon, sama setan, sama jin? Kira-kira boleh nggak? Nah, tidak boleh ya teman-teman ya. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meminta pertolongan selain Allah, seperti kita meminta pertolongan jin, setan, iblis, itu dinamakan musyrik. Artinya menduakan Allah. Dan itu merupakan dosa besar ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Pada ayat ketiga ini menjelaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu tidak mempunyai ayah, ibu, kakek, nenek, istri, dan lain-lain. Kalau kita kan kita punya ayah, ibu, kakek, nenek. Sedangkan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan yang terakhir itu membahas tentang dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Artinya tidak ada yang dapat menyetarai kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Jadi berjuta-juta tahun yang lalu semua makhluk hidup dan semua isi planet ini sebenarnya tidak ada atau belum ada.
Demikian pula seperti malaikat, jin, iblis, manusia juga belum ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya dan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya, menciptakan bumi, menciptakan planet, menciptakan iblis, jin dan manusia. Nah, itu merupakan semuanya Allah yang menciptakan ya teman-teman. Nah, lanjut ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya dan kehendaknya Allah menciptakan alam semesta ini dan semua isinya yang tadi sudah Miss jelaskan ya. Nah, semesta ini dalam 6 periode atau 6 masa seperti yang dijelaskan dalam surat Hud ya teman-teman ya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke teman-teman, ini Miss tampilkan bacaan Quran surat Hud. Yuk sama-sama kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sitati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal mala'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia memuji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Oke teman-teman, melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, terjadilah alam semesta ini yang terdiri atas langit, bumi dan seisinya. Seisinya itu apa aja sih teman-teman? Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ada gunung-gunung, ada lautan, ada sungai, dan sebagainya. Itu merupakan semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Allah juga menciptakan segala makhluk yang terbentuk maupun yang tidak terbentuk atau kasat mata. Maksudnya kasat mata itu yang tidak dapat dilihat ya teman-teman ya. Contohnya seperti iblis, malaikat, jin, dan sejenisnya ya teman-teman yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Dan Allah juga yang mengatur pergantian siang dan malam, serta peredaran bumi, bulan, dan matahari. Manusia dapat menyaksikan keteraturan dan keserasian alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sudah seharusnya kita senantiasa sebagai manusia berpikir tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Lanjut ya teman-teman ya. Oke, pada slide selanjutnya Miss tampilkan. Coba kalian amati ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, coba dilihat ya, gambar pertama ini gambar apa sih? Nah, gambar pertama ini merupakan pemandangan pada pagi hari ya teman-teman ya. Coba dilihat. Di situ ada gunung, ada awan, ada pohon dan ada matahari teman-teman ya. Nah, teman-teman, pada pagi hari kita biasanya merasakan sejuknya udara di pagi hari ya teman-teman, dengan hembusan udara pagi yang sejuk. Kita bisa dapat menghirup udara yang segar, matahari yang sembunyi di balik gunung mulai menampakkan sinarnya dan mulai menghangati dunia ini. Nah, ini merupakan gambaran atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang kedua ini Miss tampilkan gambar pada malam hari. Nah, pada malam hari ini adanya bintang, bulan, dan lain-lain ya teman-teman ya. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa Allah lah yang mengatur peredaran siang dan malam. Nah, coba yang terakhir ya teman-teman. Nah, kira-kira gambar yang terakhir ini gambar apa sih? Nah, gambar yang terakhir ini adalah gambar planet-planet atau peredaran bumi. Nah, Allah lah juga yang mengatur peredaran bumi ini. Sehingga dari planet pertama sampai planet terakhir itu tidak bertabrakan ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah gambaran atau contoh-contoh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekeliling kita. Nah, kita perlu memperhatikan atau merenungkan ciptaan Allah untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya, agar iman kita terus tambah dan tambah. Oke teman-teman, coba kalian buka buku paket halaman 28. Sudah dibuka teman-teman? Oke, sekarang kalian kerjakan ya dari halaman 28 sampai 29. Langsung di buku paket ya. Nah, kalau misalkan memang tidak muat, kalian boleh tulis di buku tulis. Nah, ketika sudah selesai, tugas kalian difoto dan dikirimkan ke guru PAI-nya masing-masing ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya. Semoga kita semua dapat kembali bertatap muka ya. Dadah.